Halo para yuris, sadarkah kalian kalau aktivitas yang kita lakukan sehari-hari diatur dalam suatu peraturan? Mulai dari peraturan yang ada di rumah, yang ada di sekolah ataupun tempat kerja kita, maupun peraturan yang ditetapkan oleh negara kita. Untuk sebagian orang, mungkin peraturan-peraturan itu merepotkan, bahkan bisa sangat menyebalkan. Sedangkan mungkin untuk sebagian lainnya merasa baik-baik saja terhadap adanya peraturan-peraturan itu. Untuk orang-orang yang menganggap suatu peraturan adalah hal yang menyebalkan, mungkin sering berpikir, untuk apa sih peraturan itu ada? Atau mungkin kita semua pernah menanyakan hal tersebut. Di sini kami akan membahas untuk apa sih peraturan itu ada, tapi yang akan kami bahas di sini peraturan yang ditetapkan oleh negara atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum ya guys. Tahukah kalian tujuan dari adanya suatu hukum? Sebagian besar orang pasti akan menjawab bahwa tujuan dibuatnya suatu hukum adalah untuk menegakkan keadilan. Begitu juga untuk orang-orang yang pernah mengenyam di fakultas hukum, pasti akan menjawab seperti itu. Meskipun ada sebagian dari para sarjana hukum yang menyatakan bahwa tujuan hukum itu untuk menciptakan suatu kepastian. Yap, memang benar, salah satu tujuan hukum yang paling dikenal baik oleh orang hukum maupun masyarakat umum adalah untuk menegakkan keadilan. Lalu kenapa bisa ya hukum itu untuk menegakkan keadilan? Hukum dapat menciptakan keadilan karena hukum mengatur mengenai hak dan kewajiban yang mengikat pada setiap orang. Misalnya dalam hukum perdata, berisi aturan tentang hak kebendaan yang dapat dimiliki seseorang. Begitu juga mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi agar hak kebendaan itu tidak hilang. Hak dan kewajiban tersebutlah yang akan menjadi dasar dari terciptanya suatu keadilan. Hak dan kewajiban seseorang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, sehingga jika seseorang melakukan kewajibannya, maka ia akan mendapatkan haknya. Begitu juga sebaliknya. Misalnya adalah dalam hukum pidana diatur bahwa jika seseorang mencuri, maka ia akan dipenjara. Jadi, setiap orang berkewajiban untuk tidak mencuri jika tidak ingin hak kebebasannya dirampas karena masuk penjara. Begitu juga dengan hukum perdata, di mana diatur bahwa orang yang memiliki hutang wajib mengembalikan hutangnya kepada yang berhak jika tidak ingin harta bendanya disita, kemudian dilelang untuk membayar hutangnya. Sangatlah adil jika seseorang yang melakukan kewajibannya mendapatkan haknya sebagai imbalannya. Begitupun sebaliknya. Sangatlah adil jika seseorang yang tidak melakukan kewajibannya tidak akan mendapatkan haknya. Hal tersebutlah yang menjadikan tujuan dari adanya hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Hukum yang dibuat untuk menegakkan keadilan tentu saja akan berisi hak dan kewajiban secara seimbang. Selain berisi tentang hak dan kewajiban yang berimbang, hukum juga dapat menegakkan keadilan karena hukum berlaku untuk semua orang. Hukum yang berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali lebih dikenal dengan istilah equality before the law atau semua orang sama di mata hukum. Pada umumnya, semua orang sama di depan hukum meskipun terdapat beberapa perkecualian. Misalnya, orang dengan mental disorder. Seseorang dengan mental disorder tidaklah mungkin jika harus disamakan di mata hukum dengan orang yang tidak memiliki mental disorder. Hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakadilan. Hukum yang berlaku untuk semua orang tanpa ada perbedaan antara satu dengan lainnya semakin menunjukkan bahwa memang tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Adanya kesamaan perlakuan di depan hukum terhadap semua orang tidak akan menyebabkan adanya kecemburuan antara satu pihak dengan pihak lainnya dan akan mewujudkan rasa keadilan. Nah, setelah kita mengetahui kalau salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, sebaiknya kita juga melihat tujuan hukum lainnya, yaitu untuk menciptakan kepastian yang akan kita bahas di video berikutnya.